3, 4 itu bisa keilmuan, bisa terapi juga, dan juga bisa dipakai sebagai obat. Mungkin awalnya sedikit aja efek yang terjadi seperti pusing tadi, tapi kemudian lama-kelamaan jika terus-terusan itu bakal menimbulkan kecanduan. Nah, nanti lama-lama setelah kecanduan itu akan merusak tubuh kita, merusak organ tubuh secara perlahan. Halo semua, kembali lagi bersama Iqban Winsa. Kali ini bersama aku Berliana Syafa Ferina dan aku angkatan 21. Kali ini kita akan berbincang santai mengenai kenarkobaan dan juga Iqban itu sendiri. Dan pada kesempatan kali ini aku tidak sendiri teman-teman semua. Aku ditemani kakak-kakak yang cantik dan ganteng, yakni di samping sana ada Kak Ika. Halo Kak Ika, boleh memperkenalkan dirinya Kak? Oke, halo teman-teman semua. Aku Ika, angkatan 21 IPAN. Oke, kalau yang kakak-kakak ganteng di sebelah saya ini namanya siapa Kak? Halo Kak, namaku Ferdin dari PAN Angkatan 22. Oh, angkatan 22. Kalau Kak Ika sendiri nih, gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, sudah terlepas dengan tugas-tugas. Oke, Kak Fandi sendiri? Alhamdulillah baik juga. Oke, sudah terlepas dari tugas-tugasnya Sudah, juga ya. iya. Kebetulan aku juga terakhir itu kemarin tanggal 12 ini samaan ya kan? Iya, sama. Oh iya, samaan tugas master. Berarti sekarang stresnya udah hilang ya? Ya, ya mungkin masih ada sedikit-sedikit ya. Oh, setelah berbincang ini stresnya harus hilang ya. Ya, semoga ada. Oke, kalau jurusan kakak-kakak sendiri nih apa sih? Dari jurusan apa? Mulai dari Kak Ika. Kak Ika jurusan apa? Aku pendidikan IPA. Oh, pendidikan. Fakultas Tarbiyah. Ya. Oke, berarti sekarang semester berapa Kak Ika? 4. Oh, semester 4. Kalau Kak Ferdi sendiri? Kalau aku sendiri dari jurusan Ilmu Komunikasi, Oh, ilmu komunikasi. Fakultas Dakwah. Oh, Fakultas Dakwah. Oh, jadi sama-sama dari kampus satu nih ya. Iya. Oke. Sekarang nih kan kita mau bahas kenarkobaan ya. Apa sih definisi kenarkobaan itu sendiri? Dan narkoba ini juga kan ada beberapa golongan ya. Mungkin bisa dijawab Kak Ika, apa sih definisi dan golongan kenarkobaan? Apakah itu sama semua atau gimana? Boleh dijelaskan dong Kak Ika? Oke, baik terima kasih. Untuk definisi sendiri ya dari narkoba. Nah, narkoba ini itu suatu bahan yang mana diperoleh dari bahan alami maupun sintetis, yang mana pastinya menimbulkan kecanduan bagi penggunanya. Definisi umumnya seperti itu ya. Nah, kalau dari golongan-golongan sendiri, narkoba itu kan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya atau obat berbahaya lainnya lah. Nah, itu dari narkotikanya sendiri itu ada 3 golongan 1, 2, 3. Untuk psikotropikanya ada 4 golongan, 1, 2, 3, dan 4. Nah, di mana adanya perbedaan golongan-golongan itu dilihat dari tingkat dari bahan zatnya itu tadi, berbahaya, tingkat bahayanya zat itu tadi. Nah, semakin tinggi tingkatan, bahkan narkoba sendiri, narkotika khususnya itu malah tidak boleh dipakai sepertinya. Yang boleh dipakai itu psikotropikanya, karena mungkin zat aditif yang terlalu tinggi itu tadi, seperti itu. Oh. Mungkin bisa dicontohkan nih Kak Ferdi, apa aja dari golongan-golongan itu tadi tuh, contohnya tuh apa aja sih Kak? Mungkin yang biasa dipakai oleh masyarakat umum ya, sekarang kan banyak kasus-kasus yang menggunakan narkoba ya, padahal kan udah jelas-jelas tuh narkoba itu nggak boleh dan bikin kecanduan. Mungkin bisa mengedukasi nih teman-teman semua, apa sih yang nggak boleh dari narkoba itu sendiri? Dan contoh-contohnya agar kita nih nggak sampai menggunakan narkoba itu sendiri, mungkin bisa dijelaskan. Nah, terkait contohnya nih Kak, ada sabu-sabu yang berupa serbuk putih itu kan mirip seperti garam, jadinya hampir menyamar lah di masyarakat, jadinya juga banyak yang nggak tahu juga, jadi harus perlu ciri khusus untuk untuk mengetahuinya. Terus terkait
dampaknya juga bisa membuat tubuh kita sendiri rusak, Kak. Untuk rusaknya tuh gimana sih Kak? Kalau definisi rusaknya tuh gimana sih? Terus biasanya kan itu yang sebenarnya kan nggak hanya narkoba atau sabu-sabu ya kan? Biasanya tuh ada apa lagi sih yang biasanya berkembang di masyarakat umum? Biar teman-teman semua tahu nih agar bisa bedain mana sih yang tadi kan katanya kan mirip dengan garam. Gimana sih kita bedainnya? Mungkin Kak Ika bisa dijawab. Oke, kalau cara membedakannya ya, di sini di narkotika itu ada dua, zat adiktif sama zat aditif. Bukan nggak ada kanya ya kayak. Jadi adiktif sama adiktif. Yang mana kalau yang adiktif itu pastinya lebih mahal, ya kan ya Kak. Terus kalau yang aditif itu murah di pasaran tuh ada. Sering kita jumpai juga dan itu aditif bukan adiktif. Nah, untuk cara bedainnya, yang pertama kita bisa mencampurkan dulu ke bahan cairan atau air. Nah, itu kita ada endapannya enggak? Ada endapannya enggak? Nah, itu satu contoh ya, misalnya tadi aditif, zat aditif itu garam. Garam itu kan zat aditif. Nah, kalau yang aditif, misal tadi Kak Ferdi bilang sabu-sabu sendiri itu ada yang namanya endapan. Kalau yang di aditif, kalau yang aditif ini terlarut, bisa terlarut dalam air. Kalau Ranakku kan memang di situ ya, jadi sedikit tahu tentang perbedaan aditif sama adiktif itu yang bisa kita cek. Terus kalau dari sisi penggunaannya pastinya akan menimbulkan pusing, mual, itu sudah tanda-tanda mau mabuk lah setidaknya. Entah itu dihirup, entah itu diminum atau dikonsumsi. Itu. Baik, terima kasih Kak Ika. Oke, tadi kan dibagi 3 golongan tuh ya Kak. Iya. Itu kan setauku, itu kan ada yang boleh digunakan, ada yang boleh tapi harus izin dengan dokter, ada yang golongan ketiga itu kan yang biasa-biasa digunakan masyarakat sehari-hari, cuma nggak ada terkaitan hukum seperti merokok. Itu gimana Kak? Bisa dijelaskan lebih mendetail sama teman-teman di rumah nih, biar teman-teman semuanya tahu. Oke. Dari aku dulu ya mungkin ya. Iya. Kalau dari golongan-golongan tadi kan ada narkotika ya Kak. Itu ada 3 golongan. Golongan pertama ini tingkat adiktifnya paling tinggi. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk dipakai. Tapi memang orang-orang mesti memakainya. Seperti ganja itu termasuk ke narkotika. Jadi untuk tingkatan semestinya yang bisa diboleh dipakai itu ada golongan psikotropika. Nah, kalau untuk golongan psikotropika yang pertama itu bisa dipakai tapi hanya untuk bidang keilmuan saja. Untuk golongan 2, 3, 4 itu bisa keilmuan, bisa terapi juga dan juga bisa dipakai sebagai obat. Contohnya buprenorfin yang biasa dipakai untuk operasi itu biasanya dari psikotropika. Setelah pasca operasi itu kita akan merasa tidak sakit setelah adanya pemberian obat itu, entah itu secara injeksi, disuntikan maupun diminum. Oke, tadi kan sudah dijelaskan walaupun sudah dilarang yang golongan 1, tapi masih ada yang pakai ya kayak ganja, sabu-sabu itu kan golongan 1 ya. Lah, gimana sih Kak? Tadi kan udah ada yang pakai nih. Dampaknya sendiri itu gimana sih Kak? Tadi kan udah keras ya berarti ya dari golongan 1 dan bahkan itu dilarang oleh hukum. Untuk Kak Ferdi sendiri mungkin bisa dijelaskan dampak ke individu itu gimana sih Kak? Kalau mungkin udah kecanduan atau dampak awalnya gimana gitu. Mungkin bisa dijelaskan ya Kak Ferdi. Mungkin dari awal-awal penggunaannya. Nah, itu pertama mungkin awal-awalnya mungkin sedikit aja efek yang terjadi seperti pusing itu tadi. Tapi kemudian lama-kelamaan jika terus-terusan itu bakal menimbulkan kecanduan. Nah, nanti lama-lama setelah kecanduan itu akan merusak tubuh kita, merusak organ tubuh secara perlahan gitu.
Merusak organ tubuh. Sepertinya nggak hanya organ tubuh ya kak, mungkin mental juga Mental. keganggu ya. Dan kebetulan saya juga sendiri itu jurusannya psikologi, jadi mental itu juga sangat terganggu ya, apalagi kalau penggunaan secara terus menerus. Dan efeknya setiap individu itu sama atau beda sih kak? Atau semua itu sama-sama nih? Ya. Kerusakan tadi ya, itu setiap individu itu punya itunya sendiri, punya daya kuatnya sendiri atau enggak gitu. Oke. Kalau dari aku nih ya, tadi memang efek dari tiap golongan itu memang berbeda. Kalau narkotika itu lebih ke ketidaksadaran pada diri seseorang. Tapi kalau psikotropika ini kepada emosional, mental itu tadi. Jadi perubahan tingkah laku, perilaku itu ke arah ke psikotropika. Tapi kalau ke narkotika itu ketidaksadaran diri, misalnya langsung pingsan itu mungkin. Jadi obat bius itu juga dari narkotika. Iya. Nah, jadi kan efeknya tidak sadarkan diri seperti itu. Dari efek dari perbedaan dari itu ya, dari golongannya. Tapi kalau dari golongan zat adiktif lainnya itu tidak separah narkotika dan juga psikotropika. Oke kak, tadi kan kita udah bahas nih terkait dampak-dampak yang menurutku serius ya, dan ini juga bukan jarang sih, cuma kan yang harganya mahal dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ada nih kak, kayak rokok dan juga kopi itu kan juga termasuk dalam narkoba. Mungkin bisa dijelaskan nih kak terkait apa sih dampaknya dan penggunaannya secara berlebihan, itu dampaknya seperti apa gitu. Dari Kak Ferdi dulu mungkin? Iya. terkait rokok ya, dari teman-temanku juga sering kulihat juga memakai rokok juga. Nah itu bisa menyebabkan kecanduan juga bagi pemakainya. Terus iya, dari sesak nafas dan mengakibatkan lama-lama nanti paru-parunya Timbul flek. Itu biasanya butuh waktu berapa lama sih kak untuk biasanya kelihatan gitu dampak dari rokok itu sendiri? Kalau di bidangku sendiri ya, flek itu bisa timbul hanya dalam 1 menit, itu udah bisa timbul. Jadi memang ada di mata kuliahku zat aditif dan juga zat aditif, yang mana rokok sendiri itu bisa menimbulkan flek pada lapisan kapas yang kita uji coba di botol. Ketika botol tadi dimasukkan kapas ataupun tisu, itu langsung flek hitam, ya, coklat kehitaman itu pasti timbul. Itu mulai dari hanya 1 menit itu udah kelihatan bisa timbul malah. Kapas aja udah bisa kelihatan ya coklat gitu. Apalagi paru-paru kita yang lembut, nggak sekeras tisu seperti itu. Bahkan lebih kelihatan banget parah sih kalau masalah flek dari efek rokok. Kalau kafein sendiri gimana ya kak? Itu kan juga termasuk ke dalam ini ya narkoba ya kak ya. Mungkin bisa dijelaskan dikit ya terkait kafein itu sendiri. Kalau kopi itu masuk ke zat adiktif lainnya. Jadi bukan narkotika dan juga bukan psikotropika. Kalau kopi sendiri itu pada tingkah laku, mengarah juga kepada tingkah laku. Jadi ketika minum kopi pastinya ada beberapa orang yang tidak bisa tidur. Nah, itu jadi salah satu dampak dari zat adiktif yang terkandung pada kopi, yaitu enzim kafein. Enzim kafein. Nah, kopi sendiri ini sering digunakan ketika kita memang anti tidur. Mau anti tidur nih gimana nih? Kita ngebet tugas misal. Yang paling sering dirasakan sama ini ya mahasiswa gitu. Ini. Tapi kalau digunakan secara berlebihan, itu kita pastinya yang kecanduan, pusing. Nanti kalau kita menghindari kopi itu tadi, pasti kita pusing. Oh iya. Terus efek juga ke lambung, gastrit itu dari asam lambungnya juga bisa naik karena kopi sendiri sangat mempengaruhi asam lambung. Oh iya.
Terus selain asam lambung sendiri, kopi ini juga ngaruh pada sirkulasi penyaringan di peredaran darah, khususnya ginjal dan juga hati, yang menetralisir racun. Seperti itu. Oke, berarti sepele kafein yang mungkin Ya. kita mengonsumsi setiap hari ya teman-teman Iya. ya, tapi dampaknya bisa sedalam itu untuk Iya, tubuh betul. kita. Oke, kembali lagi ke kasus narkoba ya kak ya. Kasus narkoba ini aku lihat itu banyak peningkatan ya kak untuk tahun ini ya. Apalagi waktu pandemi itu kayaknya lagi naik-naiknya ya. Mungkin itu gimana sih kak? Mungkin cara kita menanggapi kasus-kasus itu atau peran Ikpan itu sendiri bagaimana sih kak? Mungkin Kak Ferdi bisa dijelaskan. Mungkin dari kesadaran diri kita sendiri terkait adanya bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba itu sendiri yang pertama. Terus kemudian adanya mungkin juga pengaruh orang tua dalam mencegah juga. Terus dari kita sendiri juga mencari tahu apa saja sih macam-macam narkoba, ciri-cirinya juga buat nanti supaya kita antisipasi. Oke, jadi kita antisipasinya, terus Ikpannya ini berperan kepada masyarakat atau kepada lingkungan sendiri tuh gimana sih? Mungkin Kak Ika bisa dijelaskan. Kalau dari peran IPA sendiri ya, pastinya kita juga punya teman kita bagi informasi yang mungkin lebih diketahui lebih banyak dari teman-teman lain, kita sharing bersama, bincang-bincang bareng, itu juga udah bisa mengantisipasi teman-teman dekat kita. Itu yang pertama. Dan untuk yang lainnya, dari di IPAN sendiri kita juga ada program juga ya, program mengenai abdi masyarakat itu juga kita bisa mengimplementasikan bahwasanya narkoba itu juga berbahaya. Terus ada juga IPAN Goes to School yang mana kita mau beri edukasi pada siswa adik-adik kita SD, SMP, SMA mungkin yang mana gencar-gencarnya pada titik itu, titik anak-anak ini merasa ingin tahunya lebih tinggi. Oh, iya. Maka dari itu kita sasaran kita ada di sekolah. Nah, mungkin kalau dari aku gitu, mungkin dari ada tambahan. Oke, mungkin dari Kak Ferdi mungkin ada tambahan yang mungkin gini, yang ini kan udah ikut Ikpan hampir setahun ya Kak Ferdi ya. Ya. Apa sih yang Kak Ferdi bisa rasakan di Ikpan gitu gimana? Pastinya dari kan organisasi anti narkoba juga, dari kita sendiri juga menambah wawasan terkait penyuluhan dan juga tentang narkoba dan tentang penanggulangan dan juga mengedukasi kepada masyarakat di sekitar kita, terutama di lingkungan keluarga dan teman. Oh, gitu. Jadi dari Ikpan itu kita bisa mengetahui nih wawasan kita yang nantinya kita akan sharing kembali kepada teman-teman dan masyarakat di sekitar kita. Tadi setelah kita berbincang-bincang tadi mengenai definisi, golongan dan tentang kenarkobaan itu sendiri dan juga pencegahan dari Ikpan itu sendiri bagaimana gitu teman-teman. Kita udah apa ya? Oke teman-teman, kita tadi sudah membahas tentang kenarkobaan, membahas tentang golongan, dan juga membahas tentang narkoba itu sendiri dan bahayanya narkoba sendiri untuk kita. Tadi kan kasus di Indonesia juga meningkat, apalagi di kalangan remaja, dan juga peran Ikpan sendiri itu ada Goes to School, ada Atmas yang fungsi awalnya itu kita mengedukasi jangan sampai teman-teman atau masyarakat di sekitar kita itu menggunakan narkoba gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin melihat podcast ini, jangan sampai teman-teman ini menggunakan dan dekat-dekat dengan narkoba. Oke, sekian karena kita sudah masuk di penghujung acara ya. Aku sebagai pembawa acara pamit undur diri, dan juga Kak Ika dan juga Kak Ferdi juga pamit undur diri. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikban Unsa.
siap bersatu lawan narkoba. Ikhwan Uinsa, siap bersatu lawan narkoba. Bye bye.